Shalom Bapak Ibu. Apa itu koma Yohanem? Koma Yohanem atau koma Yohanes adalah sebuah tambahan teologis yang sering diperdebatkan pada 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai ayat 8. Ini juga disebut Trinitarian koma. Apa itu? Bagaimana dengan bukti naskah, sejarah, dan implikasi teologisnya? Apa isi dan di mana munculnya koma Yohanem ini? Di dalam terjemahan yang memuatnya, misalnya di dalam King James Version, 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 itu dibaca sebagai berikut. Saudara-saudara, ada tertulis, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Bagian yang disebut koma Yohanem adalah frasa singkat yang menyebutkan Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Kalimat yang jelas menegaskan formula Trinitas di dalam teks 1 Yohanes versi Latin atau Vulgata tradisional yang memasukkan kalimat ini. Banyak terjemahan lama mengikuti Vulgata ini, Bapak Ibu. Nah, mari kita cek external evidence-nya ya. Bukti naskahnya, Bapak Ibu. Kurangnya pada naskah Yunani mula-mula, koma Yohanem ini tidak ditemukan di manuskrip Yunani paling awal dan paling penting, misalnya di Codex Sinaiticus atau Codex Alexandrinus dan mayoritas manuskrip Yunani awal ya. Munculnya pada tradisi Latin kemudian. Koma Yohanem muncul pada beberapa manuskrip Latin atau Vulgata ya, mulai dari abad ke-4 ke-5 ke atas, dan menjadi bagian dari tradisi teks Latin menengah sampai moderat ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana sifatnya secara patristik? Kutipan eksplisit dari koma Yohanem dalam tulisan para bapak gereja Yunani itu sangat jarang atau tidak ada sama sekali malahan, Bapak Ibu ya. Beberapa rujukan Latin kemudian seolah-olah mengutip atau merangkum gagasan ini. Tetapi bukti patristik awal yang konkret lemah sekali. Edisi-edisi teks kritis modern, misalnya edisi Nestle Allen atau UBS, itu menghilangkan koma dari teks Yunani karena tidak ada dukungan manuskrip dari Yunani awal ya. Nah, bagaimana tentang sejarah tekstual singkatnya? Atau bagaimana ia bisa masuk ke dalam teks, Bapak Ibu? Koma Yohanem tampaknya berkembang di dalam tradisi Latin atau Vulgata ya, dan bukan bagian asli dari 1 Yohanes di dalam bahasa Yunani ini. Kemungkinan besar frasa ini adalah penambahan liturgis atau penjelasan teologis yang kemudian menjadi bagian dari naskah lain ini. Kisahnya terkenal saat Erasmus Desiderius menyusun edisi Yunani pertamanya, yaitu pada awal abad ke-16, ia tidak menyertakan koma Yohanem ini karena tidak ditemukan di dalam manuskrip Yunani yang ia miliki. Karena tekanan dari pendukung doktrin Trinitas dan permintaan penerjemah atau pejabat Katolik, pada edisi ketiga ia akhirnya memasukkan koma setelah menurut cerita ini ya, ada sebuah manuskrip Yunani terlambat yang muncul. Misalnya adalah catatan detail anekdot sebagai manuskrip yang tiba diperdebatkan oleh sejarawan, tetapi inti faktanya koma Yohanem kemudian disertakan di beberapa edisi cetak Yunani dan masuk ke beberapa terjemahan Protestan awal seperti KJV ini tadi Bapak Ibu. Konsili Triente pada tahun 1546 menegaskan otoritas Vulgata itu tetap dipandang oleh Katolik Roma sebagai bagian tradisi awal teks sampai era modern. Namun penelitian tekstual kritis kemudian menggeser konsensus akademis ini Bapak Ibu. Apa alasan-alasan kritikus terkenal itu menolak keasliannya?
Ini akan kemudian dipergunakan sebagai bukti internal ya, internal evidence, Bapak Ibu. Gereja dan konteks 1 Yohanes. Frasa Trinitarian yang eksplisit ini terasa seperti sisipan dogmatis ya, yang jelas tidak mengalir alami di dalam gaya penulisan surat. Konteks ayat dan sekitarnya, yaitu tentang saksi di bumi dan di surga, itu lebih natural tanpa klausa tambahan yang ini ya. Motif teologisnya, penambahan ini menyajikan klaim dogmatis yang sekaligus berfungsi sebagai bukti teks untuk doktrin Trinitas, sehingga mungkin dimasukkan kemudian untuk memperkuat argumen teologis di dalam perdebatan doktrin ini. Fenomena backwards translation ini ya, translation yang berbalik ke belakang ini merupakan suatu bukti yang menunjukkan kemungkinan frasa itu dari Latin bila diterjemahkan kembali ke Yunani pada naskah-naskah kemudian. Fenomena ini kemudian dijelaskan sebagai fenomena retroversion. Apa fenomena retroversion itu nanti akan saya bahas di kesempatan yang lain ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana mengenai dampak teologis dan kontroversialnya? Karena koma Yohanem secara eksplisit menyebut Bapa, Anak, atau Firman dan Roh Kudus sebagai satu bagian, ini pernah digunakan sebagai salah satu bukti tekstual langsung bagi doktrin Trinitas di dalam polemik teologis, termasuk oleh Katolik maupun Protestan ini Bapak Ibu. Jika koma Yohanem bukan bagian asli teks, maka argumen dogmatis yang bergantung khusus pada 1 Yohanes 5 ayat 7 tadi adalah sebagai bukti kata demi kata kini menjadi lemah argumennya. Sehingga ahli-ahli teologi pada umumnya itu mengandalkan rangkuman bukti lain ya, misalnya dari Matius 28 ayat 19 ya, dari Yohanes 1, dari pasal-pasal lain dari Perjanjian Baru ya, perkembangan teologi Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam suatu liturgi, dan tulisan para bapak untuk menyusun argumen Trinitarian. Kontroversi Trinitas juga mempengaruhi perdebatan Protestan Katolik di era Reformasi, karena koma Yohanem ini ada di Vulgata yang merupakan suatu dokumen resmi Katolik. Sementara banyak edisi Yunani kritis Protestan awalnya menghilangkannya, memicu pertempuran tekstual dan politik di dalam gereja Bapak Ibu. Lah, bagaimana keputusan di dalam edisi modern dan terjemahannya? Edisi kritik teks modern Yunani, yaitu Nestle Aland UBS, tidak memasukkan koma di dalam teks. Mereka menempatkan catatan kaki yang menjelaskan keberadaan varian di dalam tradisi Latin itu. Sebagian besar terjemahan modern, NIV, ESV, NRSV, NESB modern, TB, ya, terjemahan baru Indonesia modern, menghilangkan koma Yohanem ini dari teks utama dan memberi catatan kaki yang menjelaskan varian naskah terjemahan-terjemahan tradisional yang berdasarkan Vulgata atau berdasarkan suatu textus receptus, misalnya KJV, yang memuat koma. Apa itu textus receptus? Akan saya bahas di pembahasan tersendiri nantinya. Nah, sekarang bagaimana ringkasan tadi pendapat akademis ya sekarang ya. Konsensus filologi atau tekstual modern adalah koma Yohanem hampir pasti bukan bagian otentik asli 1 Yohanes, melainkan tambahan belakangan dalam tradisi Latin Bapak Ibu, yang kemudian mempengaruhi beberapa naskah Yunani terlambat di edisi cetak awal. Bukti manuskrip dan analisa eksternal mendukung pandangan ini. Bolak-balik ada istilah naskah Yunani terlambat. Apa itu naskah Yunani terlambat? Terlalu banyak istilah-istilah ya di dalam pembahasan saya kali ini ya. Untuk jelasnya juga nanti akan saya bahas di dalam suatu kesempatan tersendiri ya. Kalau saya harus jelaskan di sini, nanti akan terlalu sering menyimpang dari pokok pembahasan itu. Bukti-bukti naskah kuno ini yang paling penting Bapak Ibu. Bukti-bukti ini yang paling penting ya.
Contohnya adalah manuskrip Yunani atau Greek manuskrip ya. Nah, di dalam ini tidak ditemukan sebelum abad ke-14. Koma Yohanem itu hanya muncul pada 8 manuskrip Yunani terlambat, dan diantaranya pun 4 yang hanya menulisnya sebagai catatan pinggir atau marginal note, Bapak Ibu. Manuskrip utama seperti Codex Sinaiticus yang ditemukan pada abad ke-4, Codex Vaticanus juga ditemukan pada abad ke-4, Bapak Ibu. Codex Alexandrinus ini ditemukan pada abad ke-5, Codex Ephraimi Flash Scripture di abad ke-5 tidak memuat koma Yohanem. Manuskrip lain, Vulgata dan Vetus Latina, di dalam tradisi Latin, koma muncul di dalam beberapa salinan Vulgata di abad ke-4 dan ke-5, terutama di wilayah Afrika Utara dan Spanyol ini. Ditemukan di dalam karya Priscillian sekitar tahun 380 Masehi, seorang teolog yang kemudian dianggap bidat ini. Ini menjadi salah satu bukti tertua dari keberadaan koma Yohanem, Bapak Ibu. Karena Vulgata menjadi resan di gereja Katolik, koma bertahan di dalam banyak versi Latin selama berabad-abad. Itu masalahnya. Nah, bagaimana dengan bukti dari bapak-bapak gereja? Para bapak-bapak gereja Yunani, misalnya Athanasius, Basilus, Gregorius Nazianzen, Chrysostomos, tidak pernah mengutip koma Yohanem. Padahal mereka aktif di dalam perdebatan Trinitarian abad ke-4. Para bapak Latin seperti Cyprianus di abad ke-3 terkadang diklaim menyiratkan koma. Tetapi kemungkinan besar itu hanyalah penafsiran teologi, bukan kutipan teks, Bapak Ibu. Dengan kata lain, tidak ada bukti eksplisit bahwa koma Yohanem dikenal di dalam tradisi Yunani awal. Bagaimana sekarang sejarah masuknya di dalam teks cetak? Lah, ini diawali oleh Desiderius Erasmus dan Textus Receptus. Desiderius Erasmus pada abad ke-16 menerbitkan edisi pertama Perjanjian Baru Yunani, yaitu pada tahun 1516, Bapak Ibu. Dalam edisi pertamanya tidak ada koma Yohanem karena tidak ditemukan di manuskrip Yunani dimanapun yang ia miliki. Akibat tekanan teologis karena koma dianggap bukti Trinitas, Erasmus berkata, ia akan menambahkan koma jika ada manuskrip Yunani yang memuatnya. Gitu. Jadi tidak lama kemudian muncul manuskrip terlambat, yaitu Codex Montfortianus yang ditemukan pada abad ke-16. Abad ke-16 loh, Bapak Ibu ya. Yang memuat koma, kemungkinan disusun untuk memenuhi syarat Erasmus ini. Karena itu pada edisi ketiga pada tahun 1522, Erasmus memasukkan koma Yohanem ke dalam teks Yunani cetaknya. Dari sinilah koma masuk ke Textus Receptus yang menjadi dasar King James Version pada tahun 1611, Bapak Ibu. Sekarang sampailah kita kepada penilaian teks kritis modern. Edisi-edisi kritis modern seperti Nestle Allen, NA28, United Bible Societies, UBS 5, Westcott and Hubs tidak memasukkan koma Yohanem di dalam teks utamanya. Biasanya hanya dicantumkan di dalam catatan kaki atau aparatus ya, sebagai varian teks minor dari tradisi lain ini, Bapak Ibu. Nah, apa makna dan dampak teologis dari koma Yohanem ini? Bagi doktrin Trinitas, koma Yohanem tidak diperlukan untuk membangun doktrin Trinitas, karena ajaran itu berakar dari banyak teks lain, Bapak Ibu. Antara lain, Matius 28 ayat 19. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Yohanes 14 sampai 16 ya. Ajaran Yesus itu tentang Roh Kudus ini. 2 Korintus 13 ayat 13 ya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Jadi walau koma menegaskan Trinitas secara eksplisit,
doktrin itu tetap kuat tanpa ayat ini. Bagaimana dampaknya terhadap kritik teks Alkitab? Kasus Yoma Koma Yohanem menjadi contoh klasik bagaimana tradisi dogmatis itu bisa mempengaruhi transmisi teks, Bapak Ibu. Ini juga mengajarkan pentingnya membedakan antara teks asli atau autograf dengan penyalinan teologis. Menjaga integritas teks menjadi suatu studi naskah, Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat penilaian dari sarjana-sarjana modern saat ini ya, Bapak Ibu. Bruce M. Meteger, seorang textual criticism of the New Translation, itu menyatakan begini, Bapak Ibu. The passage is absent from all ancient Greek manuscripts. It is undoubtedly a late edition. Bart D. Ehrman mengatakan, Comma Johannem was a marginal gloss that entered the Latin text and later was translated back into Greeks. Ya. Katolik Encyclopedia mengakui bahwa koma Johannem tidak terdapat di dalam manuskrip Yunani awal, hanya di dalam Vulgata Latin yang terlambat. LAI, terjemahan modern Indonesia, mengikut teks Yunani kritis, jadi tidak mencantumkan koma. Kesimpulannya Bapak Ibu, koma Johannem adalah tambahan teks yang muncul pertama kali di dalam tradisi Latin, bukan bagian dari naskah Yunani asli. Dimasukkan di dalam beberapa terjemahan lama, termasuk KJV, karena tradisi Vulgata dan Textus Receptus. Dihapus di dalam tradisi modern, karena bukti manuskrip menunjukkan itu bukan bagian asli dari Alkitab. Walau bersifat non-otentik secara tekstual, isinya sejalan dengan teologi Trinitas, yang memang diajarkan secara implisit di bagian-bagian lain dari Alkitab. Demikian Bapak Ibu. Mungkin sedikit agak susah ya menalarnya ya. Karena banyak bagian-bagian istilah-istilah yang berseliweran ya di dalam pembahasan ini ya. Tapi saya mencoba untuk membahas istilah-istilah tadi secara khusus ya di dalam satu pembahasan tersendiri yang kemudian bila sudah dipahami, Bapak Ibu bisa balik lagi ke pembahasan ini dan bisa memahaminya lebih dalam. Begitu. Demikian Bapak Ibu, semoga Tuhan memberkati. Amin.